warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anak semua yang saya banggakan, terima kasih kepada Bapak Roik yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertatap muka dengan anak-anak semuanya. Anak-anak yang kami banggakan, pada hari ini jam pertama untuk kelas 7 materinya adalah SB dan BK. Ini adalah dua mata pelajaran yang dijadikan menggabung menjadi satu, seni budaya dan bimbingan konseling. Kemarin sudah kita bahas semuanya tentang seni budaya. Sekarang kita membahas tentang bimbingan konseling. Bagaimana pentingnya bimbingan konseling untuk anak-anak semuanya? Adalah anak-anak kita bimbing agar bisa mengikuti perkembangan usia, perkembangan keadaan, dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Anak-anak sekarang sudah sudah mendekati masa remaja, di mana anak-anak atau teman-teman semuanya ini adalah sudah berada pada fase remaja yang sebentar lagi akan mendekati dewasa. Maka dari itu kalian sudah mempersiapkan diri untuk mendekati fase dewasa dan sekarang adalah remaja. Di mana remaja ini anak-anak adalah masa untuk menggali potensi yang ada dalam diri kalian sendiri semuanya. Anak-anak dituntut untuk bisa memahami apa yang ada di sekitar kalian dan mempertanggungjawabkan apa yang akan kalian kerjakan. Nah, itu adalah bagian terpenting dalam bimbingan konseling, di mana anak-anak sekarang sudah berada pada madrasah sanawiyah atau setingkat SMP. Bagaimana anak-anak harus lebih bertanggung jawab atas semua yang kalian lakukan, lebih terorganisir, lebih bisa menata diri, lebih bisa mengkondisikan kalian di mana kalian bertempat sekarang. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, anak-anak dituntut untuk bisa mengikuti mata pelajaran ya dengan daring. Jadi kebutuhan kalian akan pelajaran tadi atau ilmu yang akan disampaikan dengan kondisi daring seperti ini, anak-anak masih bisa menyesuaikan dan mengikuti materi pelajaran yang disampaikan secara daring. Oke anak-anak, materi yang pertama yang anak-anak harus tahu yang akan kita pelajari yaitu adalah Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Nah, ini temanya adalah Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Kalau kita orang Islam berarti harus bisa meyakini bahwasanya Tuhan yang hak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa tujuan kita untuk mengetahui atau selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir dalam hidup kita? Yaitu memberikan pemahaman tentang kehadiran Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, serta berusaha untuk mengenal lebih dekat dengannya. Ya, bahwasanya kita harus paham, meyakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengetahuinya. Kalau kita sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerak-gerik kita atau gerak-gerik kita, tingkah laku kita, kita harus menyesuaikan dengan perbuatan kita agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam, dan selalu menjalankan perintah-perintahnya yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kita anak-anak ini sudah mulai balik, sudah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu jangan kita
jadikan sebagai apa namanya hal yang menakutkan, tapi harus kita jadikan sebagai kebutuhan kita, kebutuhan akan rohani kita, melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam wujud melaksanakan atau mendirikan sholat. Ya, kita wajib atau mengetahui kalau di madrasah itu ada mata pelajaran fikih. Fikih itu adalah kaitannya dengan amal ibadah kita sehari-hari. Sholat itu ada tata caranya. Nah, itu berarti apa? Kita sudah memahami tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Apa yang kita ucapkan, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, dan juga berusaha untuk mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari harus berusaha meningkatkan rasa untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sudah tahu betapa pentingnya tujuan Tuhan selalu, Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam hidup kita. Selanjutnya untuk lebih anak-anak santai, pagi-pagi kok sudah ngegas Pak? Oh, enggak. Kita lihat. Coba kalian lihat gambar yang ditayangkan dalam layar. Ada ice breaking, mencairkan kebekuan. Dan kalian coba tebak gambar dan persepsi. Ya, ketika kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang kalian bayangkan? Oh Pak, di situ ada laut Pak. Di situ ada langit Pak, di situ ada tebing Pak, di situ ada burung-burung yang sedang berterbangan Pak, di situ ada mega-mega yang sedang mendung Pak, dan itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan beriringan selama kita tidak merusak, selama kita tidak mengeksploitasi secara berlebihan, semua akan berjalan dengan baik. Nah, itu adalah bagian dari gambar yang bisa kita persepsi dalam gambar tersebut. Selanjutnya, nah di situ ada kopi, nah, gambar kopi. Betul gambar kopi kan? Itu adalah biji kopi. Nah, biji kopi tersebut, ya, coba kalian perhatikan. Bisakah kalian menemukan wajah orang di dalam gambar kopi tersebut? Yo, bisa enggak? Dan pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah wajah yang ada, gambar wajah yang ada dalam kopi tersebut. Pertama kita harus mengetahui definisi tentang wajah manusia. Dan juga mengetahui definisi tentang biji kopi. Oh ya, biji kopi itu seperti ini Pak. Nah, ada belahan, bentuknya bulat, warnanya coklat kehitam-hitaman. Dan wajah manusia itu ada matanya yang normal ya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Ketika itu bercampur menjadi satu, ya harus kalian bedakan. Ya, coba kalian bedakan mana yang ada wujud wajah manusia di antara tumpukan-tumpukan kopi tersebut. Anak-anak memperhatikan enggak ya? Apa ditinggal tidur? Ya. Yang bisa menjawab hand raise, ada berapa? Ada apa tidak dan ada jumlahnya ada berapa? Oke, kita coba buka sekarang. Di sebelah sini. Nah, kok tidak ada. Nah, ini ada satu. Nah, ini yang agak jelas ini satu. Satu. Coba yang lain mana? Nah, ini di sini ada lagi. Nah, ini ngumpet wajahnya. Nah, di sini ada. Terus mana lagi? Ya, ini di sini. Nah, ini di sini. Jadi berapa jumlah wajah yang ada dalam tumpukan kopi tersebut? Nah, ini ada 3. Jumlahnya ada 3. Oke. Sekarang kita apresiasi dari analogi gambar yang sudah tadi disampaikan. Dan kapan kita ingat kepada Tuhan dan apa yang harus dilakukan? Mengingat Tuhan tentunya harus dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun.
Dan tidak hanya pada saat sembahyang atau pada saat kita berkumpul dalam suatu ibadah, ibadah ritual lainnya. Jadi Tuhan selalu ada dalam dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mau menerima Dia sebagai pemain utama dalam kehidupan kita. Jadi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu kita usahakan tidak hanya ketika sholat. Ketika sholat aja ileng gamenya kok ya kan. Sholat itu tadi gamenya sampai level berapa ya? Nah, itu biasanya masih teringat terngiang-ngiang seperti itu. Nah, mau motornya wis tak kunci tah durung ya, utawa wis tumbas jajan tah durung ya. Nah, itu harus kita usahakan mengurangi hal tersebut ya, kita konsentrasi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketika sholat ya, tapi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita menjumpai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Misalkan ada uang di jalan, jumlahnya 100.000. Di situ hanya kalian sendiri. Kalian jalan, ya itu ada dua pilihan, diambil atau tidak. Ketika diambil, kalian mempunyai tanggung jawab untuk mengumumkannya. Ketika ditinggal, ya berarti kalian sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengumumkannya. Nah itu adalah ketika kalian sudah mengambil uang tersebut, terus ditaruh di dalam saku. Nah, pilihannya ada dua tadi, mengumumkan atau dibelikan untuk jajan. Ya, kalau kita mengikuti aturan, itu bentuk lukotoh ya Pak ya, lukotoh. Nah, harus diumumkan, ya, meskipun itu hanya 100.000 ya Pak ya, itu diumumkan. Ya, 500 rupiah pun diumumkan. Nah, itu adalah sesuai dengan aturan. Kalau kita di situ adalah ada gangguan ya dari syaitonir rajim. Gawe jajan enak Pak, ya, gawe tumbas pulsa buat paketan main game enak. Nah, itu adalah beberapa pilihan. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya itu harus diumumkan dan sudah diumumkan tadi ya, seharusnya kita ambil, hal yang terbaik adalah kita ambil, kita umumkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita membutuhkannya atau mungkin kita melakukan Tuhan hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita. Sudah tadi. Terus, ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita. Yaitu yang pertama, berusahalah merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Ya, kita merenung, berzikir dengan mengangan-angan bacaan zikir tadi, ya. Dan kita adalah ciptaan Tuhan yang merasakan Tuhan hadir di antara kita. Kita harus merasa bahwasanya Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu mengawasi kita. Itu adalah langkah ya ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, bersyukur atas semua karunia nikmat yang diberikan. Kita diberi kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya, dan mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur baik di kala susah maupun di kala senang. Anak-anak ini khususnya ya, tidak sedikit jam seperti sekarang 8:30 anak yang sedang berada di perempatan jalan membawa icik-icik ya. Bagaimana rasa kita syukur kita? Alhamdulillah kalian masih ada orang tua yang membiayai kalian untuk sekolah, memberikan pulsa dan lain sebagainya. Meskipun itu orang tua melakukannya dengan susah payah untuk agar kalian bisa tetap bersekolah. Nah, timbal baliknya bagaimana? Kalian tidak perlu mengganti uang itu kepada orang tua. Tapi timbal baliknya adalah kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Itu akan menjadikan orang tua kalian
merasa senang, bahagia, apa yang sudah diperintahkan kepada anaknya dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya perkaya diri dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Ini anak-anak, kalau kita sudah tahu bahwasanya cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka kita harus mendalami semua ilmu. Ingatlah, ilmu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dikotomi ilmu dalam tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu penting. Ya, semua ilmu adalah bermanfaat kalau kita bisa menggunakan ilmu tersebut dengan baik dan sewajarnya. Selanjutnya, kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, marilah kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya, agar ibadah kita lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan luas. Kita di madrasah TBS, ya kalian diajarkan nahwu, shoroh, balaghah, dan lain sebagainya, agar apa? Kalian mengetahui, memahami tata bahasa atau alat-alat untuk mengetahui firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis dan yang ada dalam kitab-kitab salaf. Kalau kita sampai salah memahami ilmu tersebut, akan menjadikan sesuatu yang berbahaya. Ya, terus selanjutnya, berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhtiar atau cara yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita bisa lihat ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan Allah. Ya, di antaranya penciptaan langit. Bayangkan langit yang seluas itu tanpa cagak. Cagak itu apa ya? Saka, tiang ya, tanpa tiang. Nah, langit yang sebesar itu ya tingkatnya ada 7 tanpa tiang. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, tidak mungkin bisa terwujud seperti itu. Ya. Terus penciptaan bumi. Bumi adalah segala keindahannya itu sangat kaya dengan ayat-ayat Allah ya yang begitu luar biasa. Ayat itu adalah wujud atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi, kalian lihat, bayangkan bumi ini jumlah pasirnya berapa? Jumlah ikan yang ada di dalam laut itu berapa? Ya, itu tidak mungkin terbayangkan kalau tidak Allah yang menciptakan. Nah, itu harus kita tanamkan dalam lubuk hati kita agar kita bisa mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Ya ciptaannya tadi, langit yang tanpa tiang sebesar itu, ya tanpa batas. Bumi yang sangat luas, ada laut, ada gurun, ada daratan, ada pegunungan. Itu adalah bukti dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus ada awan. Ya, awan itu kemana arah angin berada. Awan itu ada musim-musimnya. Ya, fenomena unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan adalah awan. Diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi yang terjaga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup materi yang sudah saya sampaikan. Tidak usah pertanyaan, Pak ya. Waktunya sudah habis ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati siswa-siswa semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari